Nggak nyala gitu ya? Hah? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan urgensitas kaidah fikih atau qawaid fikih. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, posisi kaidah fikih dalam proses penetapan hukum atau istinbatul hukum. Yang kedua yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah fungsi dan peran kaidah fikih, kemudian sejarah perkembangan kaidah fikih, dan yang terakhir adalah memperkenalkan kitab-kitab kaidah fikih. Adapun yang pertama adalah posisi qawaid fikhiyah dalam proses istinbat hukum. Dalam kajian fikih Islam, qawaid fikhiyah adalah landasan prinsip yang membantu ulama dalam memahami, menganalisis, dan menyusun sebuah hukum dari dalil-dalil syar'i. Kaidah-kaidah ini bersifat umum dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, peran qawaid fikih dalam proses istinbat hukum. Yang pertama adalah membantu dalam memahami dalil-dalil syar'i. Qawaid fikih memberikan pedoman untuk memahami Al-Quran dan hadis yang bersifat global atau belum dijelaskan secara rinci. Yang pertama contohnya adalah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan, membantu menjelaskan rukhsah atau keringanan dalam beribadah, seperti sholat qashar ketika bepergian jauh. Dan yang kedua adalah menyederhanakan proses istinbat hukum. Dengan prinsip-prinsip ini, ulama tidak perlu mengkaji dalil secara rinci atau detail untuk setiap kasus, tetapi dapat merujuk pada kaidah umum. Dengan contoh, kaidah al-yakin wala yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, diterapkan dalam kasus keraguan. Apakah seseorang telah membayar zakat atau belum? Dalam kasus ini, keyakinan sebelumnya dianggap sah hingga ada bukti yang pasti. Dan yang ketiga adalah menjawab persoalan kontemporer. Qawaid fikih memungkinkan penerapan prinsip hukum pada kasus modern yang belum ada pada masa Nabi, seperti hukum tentang teknologi atau keuangan kontemporer. Contoh kaidah fikih pada masalah ini adalah al-khuruju bid-dhaman, keuntungan disertai tanggung jawab. Diterapkan dalam kontrak bisnis modern seperti investasi saham. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas adalah fungsi dan peran qawaid fikih. Yang pertama adalah mempermudah penetapan hukum. Ulama tidak perlu membahas setiap kasus secara mendetail, cukup merujuk pada kaidah umum. Contohnya, ad-dororu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Diterapkan dalam pelarangan makanan yang berbahaya. Banyak contoh seperti makanan-makanan yang mengandung alkohol dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan keluasan hukum. Hukum dapat disesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Contoh, dalam kondisi pandemi, sholat berjamaah boleh dilakukan dengan jarak soft untuk menjaga kesehatan. Kemudian, membantu pemahaman hukum, memberikan struktur yang sistematis dalam mempelajari dan menerapkan fikih. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah sejarah perkembangan qawaid fikih dari masa Rasulullah SAW hingga pada saat ini. Pada masa Rasulullah SAW, hadis-hadis seperti la dororo wala diroro
itu adalah hadis Rasulullah. Bukan kaidah fikih yang ciptakan oleh ulama-ulama usuliyah. Hadis seperti ini yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, menjadi cikal bakal kaidah fikih. Kemudian masa tabi'in, sahabat dan tabi'in, mulai muncul ijtihad untuk menjawab permasalahan yang belum ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah masa sahabat dan tabi'in berlalu, memasuki masa pembukuan. Kaidah mulai dirumuskan oleh ulama seperti Abu Yusuf dan Imam Malik. Nah, pada masa itu sebelumnya kaidah-kaidah fikih hanya disampaikan oleh beberapa sahabat dan masa-masa tabi'in. Setelah masa pembukuan ini pada abad ketiga sampai abad keempat, maka muncullah kaidah fikih ini mulai dibukukan. Kaidah mulai dirumuskan oleh ulama seperti Abu Yusuf dan Imam Malik. Kedua ulama ini yang membukukan buku-buku kaidah fikih. Kemudian masa kematangan atau masa abad mulai memasuki abad modern, pertengahan menuju modern. Qawaid fikih disusun secara sistematis dalam kitab-kitab seperti Majalatul Ahkam Al-Adillah. Nah, kemudian saya akan memberikan beberapa contoh-contoh kaidah fikih. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Setiap sesuatu bergantung pada niatnya. Contoh, tindakan seseorang dinilai berdasarkan niatnya. Mungkin untuk contoh ini sudah banyak dipahami oleh orang-orang. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh, yakni jika seseorang berniat bersedekah, maka sedekah itu menjadi pahala meskipun nominalnya kecil. Kemudian contoh yang selanjutnya, jika seseorang berjualan dengan niat menipu, maka hasil jualannya tidak halal karena niat dari awal berjualan tersebut adalah untuk menipu. Kemudian kaidah yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hukum tetap mengikuti sesuatu yang pasti, bukan berdasarkan keraguan. Jika ragu apakah sudah berwudu atau belum, maka diasumsikan belum berwudu. Karena dia tidak merasa yakin bahwa dia sudah merasa dia tidak merasa yakin bahwa dia dalam keadaan berwudu. Kemudian contoh yang selanjutnya, kaidah yang selanjutnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Syariat memberikan keringanan pada saat kesulitan. Contohnya, orang sakit diperbolehkan berbuka puasa selama Ramadan. Contohnya orang sakit atau orang yang tua renta. Ketika Ramadan dan dia dalam keadaan tidak mampu untuk berpuasa penuh, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Ataupun dia diharuskan untuk meminum obat dan sebagainya, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Kemudian saya akan sedikit memperkenalkan kitab-kitab qawaid fikih dari berbagai mazhab. Kitab qawaid fikih beberapa karya yang penting dari berbagai mazhab. Yang pertama Al-Ashbah wan Nadhair, karya Ibnu Nujaim, itu yang berlandaskan dengan mazhab Hanafi. Kemudian yang berlandaskan dengan mazhab Maliki adalah kitab Al-Furuq karya Al-Qarafi.
Kemudian yang berlandasan dengan mazhab Syafi'i adalah kitab Al-Ashbah wan Nadhair, sama dengan kitab yang awal tadi saya sebutkan, akan tapi beda pengarang. Kali ini yang dikarang oleh Tajuddin As-Subki. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qawaid An-Nuraniyah karya Ibnu Taimiyah, yang dia berlandaskan bermadhab Hambali. Sekian yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Akan saya simpulkan bahwa qawaid fiqhiyah adalah pedoman yang membantu ulama untuk memahami, menyederhanakan, dan menetapkan hukum Islam sesuai dengan prinsip syariah. Kaidah ini relevan dengan menghadapi tantangan zaman modern, termasuk dalam bidang ekonomi dan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fauzan Fadila mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?